Halo guys, berjumpa lagi bersama saya, di channel Ringkas Film. Kali ini saya akan meringkas film, seorang emak-emak yang membantai sekelompok mafia kartel narkoboy. Jadi gak usah banyak bacot di awal, kita langsung gas aja ke ringkasannya. Tapi jangan lupa like dan subrek-nya dipija-pija sikit guys ya, biar saya semangat dalam membuat konten. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah mobil, dan satu orang perempuan yang sedang berkelahi dengan seorang pria. Entah apa permasalahannya, kita lihat saja nanti. Keesokan harinya, kita melihat wanita itu berjalan dan memasuki sebuah mobil pen, untuk mengobati lukanya bekas perkelahian semalam. Diketahui wanita ini bernama Rilly. Setelah mengobati lukanya, kita akan dibawa flashback ke 5 tahun ke belakang. Diperlihatkan Rilly dan anaknya sedang di parkiran mobil, hendak pulang. Dia didatangi tetangganya yang ngomel-ngomel gak jelas. Diketahui wanita ini bernama Peggy. Di lain tempat, suami Rilly yang bernama Charlie sedang bekerja, didatangi temannya yang bernama Mickey, hendak mengajak Charlie mengantarkan barang haram, tapi Charlie menolak. Karena dia sudah berjanji kepada Rilly, untuk menemani dan merayakan ulang tahun anaknya. Pada malam hari kita diperlihatkan Charlie dan istrinya Rilly hendak pergi ke karnaval untuk merayakan ulang tahun anak mereka. Disinilah peristiwa tragis terjadi, ternyata si bos kartel merasa tak dihargai, dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Charlie beserta keluarganya. Di tempat lain kita diperlihatkan si bos kartel sedang menyiksa Mickey, dan ini yang terjadi. Di waktu yang bersamaan anak buah si kartel pun menjalankan tugasnya. Dan di sini pun kita diberitahu, bahwa pria yang dibunuh di awal scene ternyata anak buah si kartel, yang membunuh anak dan suami Rilly. Tak lama dari kejadian itu para polisi dan FBI pun datang, beruntung Rilly selamat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan keadaan Rilly yang mulai membaik, lalu datanglah seorang agen FBI, memberitahunya bahwa pelaku penembakan sudah tertangkap, namun tidak ada yang mau bersaksi di pengadilan karena takut, oleh karena itu Rilly pun diminta jadi saksi. Setelah pulang dari kantor polisi, Rilly pun pulang dan membereskan barang-barang mendiang anak dan suaminya. Lalu dia didatangi seorang pengacara dari pihak tersangka, dan dia bilang sebaiknya Rilly mundur dari kasus ini dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin, sambil memberi Rilly segepok uang. Namun Rilly menolak dan mengusirnya.
Keesokan harinya sidang pun dimulai. Saat persidangan berlanjut, Riley pun dicecar pertanyaan dan dipojokkan oleh pengacara pelaku. Karena tidak ada yang membela Riley, hakim pun memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan. Sontak Riley pun mengamuk sampai terjatuh. I am not finished! The officer must be they're fucking killers! Usut punya usut, ternyata si hakim udah disogok oleh pihak pelaku untuk memenangkan sidang ini. Di masa sekarang kita diperlihatkan dengan 3 mayat yang tergantung di wahana permainan. Ternyata mayat-mayat itu adalah si para pelaku, dan di sana juga ada 2 agen FBI, kita sebut mereka Dadang dan Dedi saja, yang sedang mengusut dan mencari pelakunya. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan Riley yang sedang bersiap-siap mendatangi seseorang. Ternyata Riley mendatangi si hakim korup untuk memberinya pelajaran. Sedangkan di kantor FBI, diperlihatkan rekaman kemarin, Riley sedang merampok senjata di suatu toko. Tak lama dari itu, Dedi menerima sebuah telepon dan mengabarkan bahwa terjadi lagi pembunuhan seorang hakim, yang dulu menjadi hakim di persidangan Riley. Dengan adanya kabar itu, mereka pun yakin bahwa pelaku pembunuhan selama ini adalah Riley. Dan si bos kartel pun menerima kabar yang serupa, bahwa si hakim yang dulu dia sogok telah mati. Dengan adanya kabar itu si bos kartel pun cukup kaget, dan berencana mencari Riley untuk membunuhnya, sebelum dia membunuh dirinya. Dan benar keesokan harinya, Riley pun mendatangi markas si bos kartel. Setelah Riley sampai di markas si bos kartel, inilah yang terjadi. Riley pun membantai mereka semua, tapi sayang, si bos kartel yang Riley incar tidak ada. Lalu Riley pun menginterogasi salah satu anak buahnya, dan menanyakan di mana keberadaan bosnya. I have questions for you. Sementara itu, si bos kartel di rumahnya, mendapatkan kabar tentang persembunyian Riley, yaitu di kawasan kumuh, di pinggir kota, yang dikelilingi oleh para gelandangan. Lalu tersiar berita di media, tentang pembunuhan berantai, yang sudah diketahui pembunuhnya, tidak lain tidak bukan yaitu Riley. Kini Riley jadi buronan nomor 1 yang paling dicari, dan Dadang pun menyuruh Dedi untuk segera mencari dan menangkap Riley. Pada malam harinya, Riley pun mendatangi rumah si bos kartel. Setelah sampai di tempat tujuan, Riley pun langsung mengendap-endap masuk. Setelah di dalam, ternyata kosong, tidak ada satu orang pun, dan ternyata Riley sudah dijebak, dan ini yang terjadi. Beruntung Riley berhasil selamat, dengan masuk ke gorong-gorong pembuangan air. Lalu dia mencuri mobil seseorang yang sedang melintas, dan langsung mengejar anak buah si kartel. Dan si anak buah si kartel pun
menelepon bosnya, dan bilang bahwa mereka berhasil membunuh Riley, dan hendak menemui dirinya. Di sini mereka belum sadar kalau dirinya sedang diikuti oleh Riley. Di tempat lain kita diperlihatkan si agen FBI yang sedang mencari tempat persembunyian Riley. Lalu kita kembali dengan Riley, yang telah berhasil mengikuti anak buah si kartel, sampai ke rumahnya. Sesampainya di sana, Riley pun langsung membantai mereka semua. Di saat Riley hendak membunuh si bos kartel, Riley pun teralihkan perhatiannya dengan munculnya anak si bos kartel, sehingga si bos kartel pun berhasil melarikan diri. Karena Riley pun terluka cukup parah dan anak buah si kartel terus berdatangan, Riley pun memilih untuk pergi dari situ. Setelah cukup jauh berjalan, Riley pun sampai di sebuah rumah. Ternyata Riley mendatangi rumah Veggie, dan langsung masuk, untuk mengobati luka-lukanya. Setelah selesai mengobati lukanya, Riley pun pergi membawa mobil Veggie. Di waktu bersamaan, anggota FBI pun menemukan tempat persembunyian Riley. Di saat anggota FBI hendak melapor ke kantor, tiba-tiba dia ditembak oleh Daddy. Ternyata Daddy adalah polisi korup yang dibayar oleh si bos kartel untuk menangkap Riley dan menyerahkan padanya. Setelah membunuh anggota FBI, Daddy pun menghubungi si bos kartel untuk memberitahu tempat persembunyian Riley. Dengan diberitahu tempat persembunyian Riley, si bos kartel pun mengerahkan seluruh anak buahnya, dan bergegas ke sana untuk mencari Riley. Sesampainya mereka di sana, mereka pun langsung berpencar mencari keberadaan Riley. Sementara itu, Riley masih pingsan karena banyak mengeluarkan darah. Lalu dia dibangunkan oleh sosok mendiang anaknya. Setelah terbangun dari pingsan, Riley pun bersiap untuk membantai mereka semua. Di saat Riley bersembunyi, Riley pun mendengar suara headphone yang berdering dari sebuah tong sampah. Setelah diperiksa, ternyata itu headphone-nya si agen FBI yang tadi dibunuh oleh Daddy. Dengan adanya headphone itu, Riley pun melakukan siaran langsung, dan memperlihatkan bahwa dirinya sedang dikepung oleh para anak buah si kartel. Setelah melakukan siaran langsung, Riley pun diancam oleh si bos kartel untuk keluar dari persembunyiannya. Kalau tidak, dia akan menembak seorang gadis yang telah dia sandra.
jadi mau gak mau Rili pun menyerahkan dirinya. Di waktu bersamaan para polisi dan anggota FBI sedang bergerak menuju lokasi. Setelah Rili memunculkan dirinya, si bos kartel pun langsung menghajar Rili. Tak lama dari itu para polisi dan anggota FBI pun datang, sehingga kerusuhan pun terjadi. Dan si bos kartel pun mencoba melarikan diri, namun Rili langsung mengejarnya. Beruntung Rili berhasil menangkap dan menghajar si bos kartel, lalu ini yang terjadi. Setelah berhasil membunuh si bos kartel, Rili pun menghilang. Keesokan paginya Rili pun ditemukan dalam keadaan sekarat di makam, di mana anak dan suaminya dikubur. Dengan matinya si bos kartel, dan tuntasnya balas dendam Rili, film pun berakhir. Saya dan jajaran Ringkas Film, pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam membawakan alur cerita ini. Sigar di los permios kurupuk dorokdok.